Jadi seringkali band-band lokal kita yang diundang festival luar, mereka tuh nggak harus nge-shift lagunya jadi lagu bahasa Inggris. Kagak men, mereka main lagu-lagu mereka sendiri. Kalau ngomongin soal festival luar negeri, mostly yang main di sana dari Indonesia itu mereka band independen. Iya betul. Kenapa band major tuh jarang banget? Mungkin kalau band major mereka bikin sendiri di sana gitu dalam Atau kayak, mungkin sebenarnya kalau band major untuk birokrasinya lebih ribet kali Pak. Pernah nggak sih ada yang ngundang festival luar negeri tapi cuman ngundang doang. Jadi diharapkan lo cari akomodasi dan kawan-kawannya sendiri. Pernah nggak? Si Fish itu dua kali berarti hitungan di Thailand sama yang di Taiwan. Oke, kita kembali lagi di Pop News ya. Pop Newser, alhamdulillah setelah lebaran libur panjang kita kembali syuting gitu kan. Alhamdulillah. Terus kita kembali tayang. Sebenarnya kita udah tayang dari tanggal 2 Mei kemarin tuh udah ada episode. Bener, Rehanur, betul. Tapi yang lo nggak tahu kan itu kita mulai syutingnya itu kayak sebelum Covid malah ya kalau nggak salah. Mas sebelum puasa. Bahkan belum puasa. Iya. Syuting habis lebaran pertama ya episode ini. Bener. Gitu. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak yang masih setia nonton Pop Betul. News. Di YouTube channel kita di Pak Wasya Media sama Ya. yang sudah mendengarkan juga di Spotify di channelnya Pop News jangan lupa di subscribe. Ya. Ya kan biar dapetin episode-episode terbarunya. Kita nggak bakal ada jeda panjang gitu Pak Spotify sama YouTube mah. Jedanya nggak terlalu jauh lah paling beberapa hari doang. Jadi lu bisa dengerin sambil di kereta, sambil nyetir, nggak perlu ngeliat videonya. Perlu. Atau lagi mandi dengerin, mungkin ada yang suka dengan suara Kamal sambil mandi. Bener. Ya kan? Coba sambil boker deh, pasti lebih lancar boker lo dengerin suara kita berdua. Karena kita sadar ya kenapa kita akhirnya pakai podcast juga. Kenapa tuh Mal? Karena kita nggak ganteng-ganteng amat. Bener. Kita nggak ganteng tapi kita keren. Gue Menawan. Itu. Charming. Gitu. Kita tuh charming. Orang ganteng kalah sama orang yang keren dan beruntung. Sama orang kaya sih. Oh bener. Orang ganteng itu kalah jauh sama orang kaya. Ya. Karena orang kaya bisa dibikin ganteng. Kalau orang nggak kaya, udahnya nggak kaya nggak ganteng lagi. Mau jadi apa? Oke, itu dia kita akan masuk ke pembahasan pertama. Jangan lupa sekali lagi di subscribe dan juga didengerin di podcast ya. Ya, Pop News ya. Sekarang kita di episode kali ini pengen mau ngomongin itu soal festival-festival internasional. Oh, mengingat nih kalau di Indonesia sendiri festival itu beberapa udah ada yang mulai dan beberapa start di bulan September gitu ya. Yoi, pokoknya kita punya jadwal festival nih sama konser di Indonesia penuh banget sampai Desember. Sampai-sampai gue kayak Kayak Raya. kayaknya gue harus jadi anak angkatnya Haritanu deh. Kalau enggak, ya, karena konsernya banyak banget. bener. Duit kan standar. Ya kalau gue mau jadi anaknya itu aja. Siapa? Bapak Riamizar Tiakudu. Wah keren. Mantan Menteri Pertahanan. Tahu saya. Kalau lu jadi anak angkatnya Bapak Ria Mirzad lu nggak bakal di todong sumbangan. Bener. Gue akan jual nama bapak gue terus. Ya tapi itu cuma bercanda ya. Iya, enggak begitu. Kalau ada yang minta sumbangan ya kan Ya kasih lah. Kasih kalau ada, kalau Kasih lah. enggak ya Yang nggak dikasih. nggak dikasih. Oke, Gitu. ini kalau ngomongin soal festival, ini banyak banget festival yang akan datang di Indonesia ataupun di luar ya. Betul. Dan kalau ngomongin festival di luar, sebenarnya kita punya band-band lokal yang udah langganan ikut festival di luar negeri, Pak. Itu yang mau kita bahas hari ini ya. Yes. Jadi band-band lokal yang sering ikut festival di luar negeri, ada nama-nama lama, ada nama-nama baru juga. Benar. Kalau nama-nama lamanya mungkin beberapa dari lo udah pada tahu lah. Ya, dan sebenarnya bukan kali pertama, mungkin kita kalau menilik ke 15 tahun ke belakang sebenarnya udah ada beberapa band yang pernah main di festival luar negeri gitu ya. Mungkin memang saat itu zamannya era sosial media belum kenceng, jadi beritanya tuh tidak sekedengeran kalau misalnya di era sekarang gitu. Ya, kalau sekarang kan beritanya ketutup sama kayak orang ngamen maksa. Terus kalau enggak yang lagi viral itu jalanan rusak. Iya lagi. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya setelah mungkin ngomongin soal festival musik, hiburan, kita semua sebenarnya kangen dengan pertunjukan-pertunjukan kayak gini karena mengingat 2 tahun ke belakang kita nggak ada apa-apa gitu ya. Yoi, pokoknya sebenarnya 1 tahun lah ke belakang ini udah mulai rame lagi kan. Iya, betul. Kita mulai dengan band pertama. Oh ya, by the way, ini band-band yang kita bahas
nggak bisa semuanya kita bahas, Pak. Enggak, karena ini banyak beberapa aja. Karena banyak banget. Buat contoh, tanpa Iya. ada urutan ya. Bener. Burger Kill tuh salah satu band yang sering banget atau langganan ikutan festival luar negeri lah. Yoi. Dan Dia udah ke Australia, ke Jerman, UK. terus UK, terus dan lain-lain. Pernah bahkan menyabet penghargaan Metal Hammer Golden Gods Award di tahun 2013 dari luar negeri juga. keren. Ya kan, Burger Kill. Burger Kill. Dari ujung Brung. Mang Eben. Rest in peace ya. Terus siapa lagi? Ada Gugun Blues Shelter, ini juga salah satu nama yang memang sangat diperhitungkan di industri musik khususnya genrenya blues ya. Blues. Jadi jadi GBS nih pernah main di festival di Eropa, Bener. ada juga di Amerika Serikat dan juga banyak negara lain yang udah dikunjungi sama Gugun Blues Shelter. Dan GBS ini sering dijadikan ucapan untuk orang-orang atau teman-teman tersayang kita yang lagi sakit ya. GBS ya. Ya kan? Get well soon. Tapi kalau ngomongin GBS, ini GBS ini pernah menjadi band Asia Tenggara pertama yang tampil di festival musik yang ada di Inggris ya, namanya Hyde Park. Ini tuh salah satu festival yang main di taman. Ini pengisinya luar biasa. Blur pernah main di sana. Blur. Kemudian, Terus Blur Biur. Terus ada siapa? The Vaccine pernah main di sana. Kemudian banyak banget nama-nama besar yang memang pernah main di festival tersebut. Dan bangganya kita sebagai orang Indonesia, Gugun Blues Shelter menjadi perwakilan Asia Tenggara. Pertama yang pernah diundang di situ. Pertama dan terakhir. Enggak dong. Nggak tahu Terakhir kenapa. mah kita nggak tahu. Atau mungkin ada band dari Thailand. Bahkan mungkin setelah Gugun pernah ada, cuman mungkin nggak ke detect lah. Benar. Nggak ke benar. expose. Betul. Gitu. Mungkin Kan band kreatif dan band-band keren Indonesia tuh banyak banget, Sob. ya banyak. Wah. Termasuk Kamal juga kemarin pernah main di festival ya. Enggak, internasional enggak ada. Enggak usah tiap episode nyebut band gue cuman buat dibanding-banding ke. Hah? Lu gampar lo ya. Tapi nggak apa-apa ya, semoga amin dong, Ma. Semoga amin. Gak usah jauh-jauh ke Semoga Malaysia dulu deh, gitu. Iya bener. Atau nggak Timur Leste dulu kan itu Gue tuh luar pengen negeri. banget sepanggung sama band-band legendaris Malaysia. Exim lagi. Eksis dong, bukan eksis. Exim penyakit, bro. Balik lagi ya. Ya. Ini kita beberapa list kita ini perwakilan dari berbagai genre, Pak. Bener. Burger Kill tadi Metal. Gugun blues. Ada lagi yang White Shoes tuh apa ya? White Shoes nih sebenarnya pop manis aja sih. Dia Pop manis, berarti sweet pop. Ya, iyo. Jadi memang kalau ngomongin White Shoes ini salah satu band yang rutin. Emang pop busuk gimana sih? Pop Busuk tuh band lu? Gue orkes goblok. Bukan. Gak ada Pop Busuk. Jadi kalau ngomongin soal White Shoes ini juga salah satu nama yang sangat membanggakan Indonesia sebenarnya. Betul. Mungkin dari benua tuh ada 5 kan? Iya. Asia, Afrika, Eropa, Amerika dan apalagi satu lagi? Australia Bahlul. Australia. Iya. Benar, benua Australia. Oke. Jadi dari 5 benua yang ada di dunia, White Shoes tuh udah pernah main di Menyambangi semuanya. Iya. Wah kece. Jadi ini pengalaman gue tahun 2010 sampai 2015 pernah bantuin White Shoes. Gue inget banget memang manajernya White Shoes ini Drameng. Dia kalau misalnya mau main di luar dia akan bikin semacam showcase di sini. Dia teman-teman yang datang kan pasti banyak tuh support. Pasti. Gitu ya. Jual merchandise apa segala macam. Oh ini untuk apa berangkat namanya? ke sana gitu. Berangkat ke sana, maksudnya Iya. buat dana juga. Bener. Oh sama kayak Noxa. Itu. Noxa suka kayak gitu juga tuh. Di luar sponsor ya. Iya, di mungkin- luar sponsor. Mungkin banyak banget band-band yang butuh ya kita kan nggak tahu di sana. Soalnya kebutuhan biasanya seperti kalau apa ya. festival luar negeri itu kan undangan ada beberapa skema. Ada yang lo bener-bener full dibayarin, akomodasi dan Bener. kawan-kawannya. Tapi ada yang disuruh nyari sendiri, Iya. gitu. Biasanya kan kayak gitu undangan tapi mereka cuma bisa ngasih lo akomodasi tiket pesawat pulang pergi gitu. Iya, Sama misalnya. tempat tinggal tapi transport nggak ada. Nah, itu akan kita itu cari yang dicari sendiri gitu. kalau nggak ada sponsor. Nah, ini yang menarik dari White Shoes adalah dia menjadi band pertama yang main di festival SXSW waktu itu. Jadi band pertama Iya, tuh. bener. Oh, White Shoes itu yang pertama ya? Yang pertama, abis itu baru yang lain-lain gitu. Yes. Jadi yang ngebuka pintunya memang White Shoes. Yap. Saat itu. Itu salah satu festival terbesar di dunia juga tuh Iya. sebenarnya. South by Southwest. Benar, dan ini White Shoes juga pernah main di Afrika. Yang bener loh. Iya, di festival di Afrika mal beneran gitu. Jadi memang saat itu White Shoes menjadi headline di salah satu media lah di sini. Berarti ini bukan zamannya waktu itu White Shoes sempat sepanggung sama Waka Waka nggak? Waktu di Afrika itu. Maka kan siapa? Christina. Shakira. Christina iya. siapa? Pacarnya. Nyanyi dangdut. Kayak pacarnya Gerard Pique ya, udah putus tapi Bukan pacar Bahlul, bini. mantan bini. Mantan berarti. bininya Gerard Iya. Pique. Mantan
Enggak kan mereka kumpul kebo mal. Emang nggak pernah kawin? Ya kawin mah iya, Sama tapi Shakira? kawin Dia iya. nggak pernah nikah? Enggak, kan kalau pemain bola gitu di Oh luar. gitu. Itu Neymar anaknya banyak, emang pacar istrinya bukan, bro. Semua gara-gara harta gono gini. Soto hebat kita. Ya, Oke. Selanjutnya tadi The White Shoes ya. Ada Sigit juga. Waduh. The Sigit juga langganan lah ya. Ya. Buat festival-festival luar negeri. Australia udah, Asia Tenggara udah, Eropa Hong juga Kong juga udah. pernah. Hong Kong men. Hong Kong itu waktu itu yang bikin festivalnya Jackie Chan. Hah? Enggak sih? Enggak kan? Anjing gua kira. Sama Jet Li. Salah, yang bikin Jimmy Lin. Lo tau kan Mal? Tahu. Ganteng itu dia. Iya memang. Abangnya Boboho dulu. Sama Eng Mangtat ya. Pamannya Boboho. Itu yang bikin festival kalau nggak salah. Aduh, tapi kalau ngomongin The Sigit memang salah satu band yang termasuk yang lintingannya White Shoes sebenarnya kan. Jalannya tuh bareng Iya gitu. bareng. Dia sempat diundang sama XXXW juga, tapi Bener. waktu itu ada technical issue lah, akhirnya nggak jadi berangkat tuh. Nah, tapi kan berarti kita punya rasa bangga sendiri sama band-band Indonesia Yap. yang memang udah dilirik sama festival luar negeri. Bahkan gitu. salah satu highlight dari Sigit ini ada sebuah majalah populer banget untuk urusan musik di Inggris namanya NME. Oh, NME, oke. Ya, itu sempat mereview Sigit Tuh, dan reviewnya kan? positif. Oke, alhamdulillah ya. Mantap. Yang selanjutnya nih ada dari tadi band yang udah disebutin sama Kamal. Noxa. Noxa, ini band dari Jakarta emang? Noxa lupa gue Jakarta apa Bandung ya? Jakarta kalau nggak salah. Kayak Noxa ini namanya lumayan sering main di luar mal. Karena dia band lawas juga kan. Iya. Nah, dia awal 2000-an kalau nggak salah tuh udah mulai udah punya album pertama tuh awal Buset. 2000. Jadi udah hampir 20 tahun lebih sebenarnya karirnya. Iya. Udah sempet main, bahkan sempet bikin tour di beberapa tempat di Republik Ceko. Waduh, Gila bener, itu mantap. Republik Ceko loh. Republik Ceko tuh Siapa yang lo tahu dari Republik Ceko? Pavel Nedved Bener. sama Jan Koller. Bener, itu doang yang kita tahu. Oh, sama Rosiski. Oh iya, Rosicky juga, bener. Arsenal dulu ya. Arsenal. Yoi. Jadi kalau ngomongin sebenarnya kan pemain bola ya. Iya. Kita nggak tahu band Ceko loh, apa ya Nggak band tahu Ceko. gue, tapi mungkin kalau ngomongin Ceko kebanyakan bandnya modelan Noxa sih mah, feeling gue metal, hardcore gitu. Ceko kan dia Eropa Timur. Iya. Kalau Eropa Timur itu emang katanya lebih genre yang lebih Siapa masif sih itu. 100-100? Genre yang lebih masif itu katanya emang rock dan metal gitu, Pak. Iya, dan memang kalau ngomongin gua kayaknya kalau dengar cerita teman-teman gue yang pernah main di luar, masyarakat sana tuh lebih apresiatif mal. Dalam artian kayak apapun genre musiknya, apapun lirik lagunya, lu mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau Ya. bahasa apapun, Bener. mereka tetap menikmati gitu. Jadi seringkali band-band lokal kita yang diundang festival luar, mereka tuh nggak harus nge-shift lagunya jadi lagu bahasa Bener, Inggris. Kagak men, mereka main lagu-lagu mereka sendiri. Iya. Beberapa diantaranya gitu. Ya lu bayangin White Shoes lagunya mayoritas lagu bahasa Indonesia gitu, dan Ya. orang-orang yang nonton White Shoes tetap joget-joget aja gitu. Dan seringkali White Shoes pas manggung sepatunya nggak white loh. Iya kan? Iya bener. Nggak white. Waktu Ada itu yang brown. Iya. ada Iya yang lagi. Pakai boots. Ya vokalisnya sering pakai boots. Iya bener. Ya. Nah, ini selanjutnya ada band dari Bandung bernama Moka. Wah Moka ini bahkan udah punya fanbase di Jepang, Pak. Wah gila. Itu kebayang gak sih lo punya fans Kakek Sugiono? Enggak, ini fun fact-nya adalah ternyata Ya maksud gue orang-orang Jepang bener ya? iya benar. Nah. Fun fact-nya adalah ternyata Best Moka. Moka vokalisnya ada Wibu. Oh iya bener, iya bener. Tapi nggak tahu ini bercanda. Bisa jadi loh. Iya. Bisa jadi loh, karena mereka sesering itu ke Jepang, Pak. Nah itu dia. Karena kan suaminya Moka si Arina orang Jepang. Iya orang Jepang. Tapi kan maksud gue kan Kato. nggak gara-gara gue punya pasangan orang Jepang terus gue main di mana-mana di Jepang kan nggak gitu juga. Kalau Benar. musik lo nggak bagus nggak bakal Itu dia diundang, poinnya, Pak. bro. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal Moka memang dia udah pernah main di Asia, udah pernah ya. Asia Tenggara udah hatam deh kayaknya. Korsel juga udah pernah. Ya, pokoknya Jepang tuh menjadi negara-negara yang udah beberapa kali disambangi sama Moka sebenarnya. Bisa jadi lebih dari itu. Iya iya. Negara-negaranya. Dan Oke. kayak tadi Kamal bilang, ya Moka salah satu band yang udah ada fanbase-nya di Jepang. Tapi kalau ngomongin soal masalah band, ini banyak banget dari band yang tadi kita udah sebutin ya. selain dari nama-nama barusan, banyak banget sebenarnya. Ya. Yang legend-legend juga Siksa Kubur Sisa Kubur. sering. Gila. Kalau festival metal, hardcore, apelah gitu, Bener. Siksa Kubur udah sering banget diundang. Efek Rumah Kaca. ERK baru kemarin main di XXW. Ya. Hmm, Kemarin ada Discuss 2018 juga. sih sebenarnya. Discuss juga pernah main band progressive jazz ini ya.
Ada juga SID, Seringai juga pernah. Bottle Smoker, Senyawa. Betul. Dan sebenarnya kalau ngomongin, ini ada pertanyaan dalam kepala gue sih Mal. Apa coba? Jadi kalau ngomongin soal festival luar negeri, mostly yang main di sana dari Indonesia itu kan band independen. Iya betul. Kenapa band major tuh jarang banget? Mungkin kalau band major mereka bikin sendiri di sana gitu dalam artian Atau kayak mungkin sebenarnya kalau band major untuk birokrasinya lebih ribet kali Pak. bisa jadi. Karena kan harus antar label. Iya. Pertama, mungkin antar manajemen di under labelnya itu juga. Terus kalau band indie mungkin bergeraknya lebih bebas juga ketika dia promo. Oh bisa jadi. Karena kan kalau lo band major label itu kan lo udah punya strategi sendiri tuh. Iya, iya, ya kan? iya. Misalnya Masuk akal sih. ada mau kerja sama label luar negeri akan lebih ribet major ketika lo dibanding Ya. indie dong. Bener. Gitu. Dan mungkin secara produksi band indie jauh lebih murah ya daripada bisa jadi. band major gitu. Karena kan Bisa kalau band jadi. major banyak banget nih krunya ya. Kalau band ini kan bisa sendiri ngangkat gitu ya. Ya cuma bawa 5 personelnya aja udah mereka yang nyeting juga gitu. Sama satu lagi yang paling menarik adalah ini band hardcore abang-abangan dari Jakarta, Straight Answer Mal. Aca. Dia pernah tur Eropa, pernah satu masa mereka tur tahun 2000 kalau nggak salah 2018 atau 14 gitu ya. Jadi mereka tur cuman bawa duit vokalisnya cuma bawa duit 60.000 rupiah. Rupiah lagi? Bukan ini ya, bukan mata uang Eropa gitu. Belum ada euro. Jadi tuh. mereka di sana emang ngegembel aja. Mereka tidur di mana-mana gitulah di taman, di apa segala macam dan dengan duit 60.000 mereka tapi bawa merchandise Mal. Itu sebenarnya strategi yang menarik sih untuk teman-teman band yang mungkin akan ada panggilan keluar gitu ya. Bawa merchandise supaya laku di sana biar bisa jajan gitu. Gue sih selalu dengar cerita positif ketika band lokal kita jualan merchandise sambil tampil di luar ya. Iya. Itu kayak jadi collectible item gitu loh Pak. Buat si warga Eropa, Amerika dan apapun itu. Ya. Gue juga mungkin ketika ada band luar kesini, kan ketika gue pakai nggak ada yang punya Pak. Bener. Itu ada unsur gitunya. Iya, apalagi band laku merchandise kita di sana. apalagi yang lu pakai banyak orang bandnya nggak ini band apaan ya? Pas lo jelasin lo ngerasa dewa nggak sih? Yoi. Lo ngerasa kayak pinter banget. Lo gak tahu kemarin manggung. Bego. Jadi sombong gitu. Kan makin aneh yang kita tahu makin merasa pintar ya. Iya lagi bener. Tapi ya kita doain aja nih yang paling baru ada teman kita Morgan Sol dan juga Denisa yang akan berangkat ke Eropa tanggal 15 Mei besok. Ini juga salah satu hal yang membanggakan ya. Betul, nama-nama baru sekarang banyak banget juga yang akhirnya udah mulai mau mencicipi ambience atau nuansanya festival luar negeri. Dari mulai VOB lah, dari mulai apalagi yang tadi lu sebutin semua lah itu. The Dare pernah, Fish pernah. Oh iya benar, The Dare dan V. Nah ini mengingat The Dare dan Fish adalah kawan dekat dari Kamal, kita mau... Lu! Kan tapi... Fish, Alma mater. Alma mater lu. Alma mater doang. Iya. Gue sama Sri Mulyani juga alma mater. Emang iya? Gue pikir kenal. Emang iya, Mal? Ya kan dia UI dia. Oh iya bener. Terus apa Tapi urusannya sama dia gua? ekonomi ya? Ekonomi. Temen gue juga alma mater sama Pak Jokowi banyak. Bener? UGM. Terus apa? Lo pikir pajak dia bayarnya dikit? Enggak. Malah nggak bayar. Enggak juga. Kita bayar biasa aja. Oke, mungkin kita akan mencoba langsung ngobrol sama orang-orang yang bersangkutan. Ada Desi dari The Dare dan juga Awan dari Fish. Betul. Kita akan Abis yang mencoba- satu ini kita pengen ngobrol sama pelakunya Pak. Iya. Yang udah pernah ikutan festival luar negeri. Kita akan datangin mereka via berupa hologram. Ada sih. Aduh ribet banget, kesian editor. Berupa hologram itu susah. Kita akan telepon dia ya. Kita akan mendatangkan mereka dalam bentuk animasi. Di sini nih, hologram mah kurang ya di sini. Nanti yang mau kita telepon siapa dari si The Dare kita akan telepon drummernya Desi. Desi ntar jadi Ibu Pri. Iya. Animasi ya. Fish Awan ya basisnya. Awan, basisnya. Awan akan menjadi Awan jadi mozzarella. Jelek soalnya karena hitam. gede. Karena gede. Habis yang satu ini ya. Ya. Oke, kalau tadi kita udah sempat kasih tahu band-band yang pernah main di festival luar negeri, Betul. ada banyak banget dan ini kita akan ngobrol langsung sama orang-orang yang pernah main di sana ya. Ya, dan kebetulan ini ada dua band lokal kita. Betul. Ada The Dare atau The Dare, kita tanya dah. Iya. Habis orang Lombok di atas bilangnya The Dare. Sama satu lagi Fish ya. Ini kita akan ngobrol sama The Dare, ada Desi dari The Dare selaku pemain drum. Betul, dan ada Awan selaku pemain kecimpring kalau nggak salah di
Fis ya. Dan kebetulan mereka berdua ini sempat sepanggung di luar negeri. Bener, Di Malaysia di di Tapau Malaysia. Fest. Ya. 2022 ya? 2022 Tahun lalu. Langsung kita sapa aja yang sudah hadir via telepon. Hai Desi. Halo. Wih. Hai Awan. Pasti nggak wih nih. Ya lu kan cowok bro. Nah, pokoknya yang jatahnya Awan si Denboy, Desi gue ya. Oke. Enggak, gua kalau mau setiap hari ketemu capek. Iya betul. Oke, nih Nggak ada mungkin spesialnya. udah diem, gue pengen ngobrol nih. Terima kasih sudah mau kita ganggu ya lo berdua ya. Mungkin pertama pertanyaan kita buat Desi, Ya. urusan nama. Oke. Kalian itu Dedare atau Deder? Dua-duanya bisa. Iya kan bener ya? Jadi Karena Dare kan dari bahasa Lombok kan? Nah iya betul. Dan itu sebenarnya kita ngambilnya tuh dari bahasa Sasak gitu namanya, Dedare. Jadi kalau misalnya Dedare dalam bahasa Sasak itu artinya perempuan, gadis gitu. Oh bener, berarti dua-duanya halal ya? Halal. Oke, sekarang kita pengen ngomongin Tapau Fest. Itu Ya. 2022 di Malaysia. Itu siapa yang diundang duluan atau mungkin lu saling tahu nggak sih bisa diundang? Mungkin Desi dulu. Kan waktu itu Fis sebelum kita main di Tapau tuh udah datang ke Lombok. Sempat main di Lombok juga. Jadi sebenarnya kita udah ketemu dan tahu bakal main bareng di Malaysia di Tapau. Jadi sebenarnya udah saling tahu dulu sih dan udah ketemu juga di Lombok waktu itu. Oke, kalau cerita akhirnya kalian bisa diundang tuh gimana? Wan, lo Wan? Oke. Gimana ya, kayaknya sih si Farisnya waktu itu emang, gue lupa gimana waktu itu kita ada tim dari saniter deh kayaknya kenalan sama Faris di sana gitu, terus kayak iya nih lagi bikin Tapau bla bla bla, mau nggak ditawarin gitu, kayak soalnya waktu itu sempat ada beberapa acara juga yang kontak dari Malai, cuma salah satu yang ya kita lumayan dekat akhirnya si Faris lah gitu. Faris ini yang ownernya of Tapau Fest gitu. Jadi dengan pertimbangan segala macam konsep dan segala macam dan ternyata si Tapau Fest ini salah satu yang menurut kita paling seru gitu, karena dia mau ngangkat band-band yang lagi berarti apa ya rising lah di semenanjung Asia Tenggara inilah, dia Malaysia, Singapura, Indonesia gitu kalau nggak salah. Dan tempatnya seru kan di luar kota Kuala Lumpur, dia jauh banget lah dari Kuala Lumpur sebenarnya. Dari jarak dari Kuala Lumpur ke lokasi berapa lama, Wan? Sekitar 300 kilo gitu. Gua kayak kalau lagi lancar, pas lagi lancar itu dia 2-3 jam perjalanan tol. Buset. Ini gue nanya buat lo berdua, mungkin karena ceritanya beda-beda. Ketika lo diundang sama Tapau Fest ini gitu kan, itu perjanjiannya seperti apa sih? Lo bener-bener full diakomodasiin, dapat bayaran juga, apa cuman separuh atau gimana? Desi dulu. Ya kalau kita sih waktu itu kan emang awalnya kita emang diundang kan, dari ya udah emang diundang, terus emang dibayar juga, terus emang selama dari perjalanan ke Lombok, terus kita transitnya di Jakarta sampai nyampe di Malaysia itu emang semuanya udah ditanggung juga gitu dari pihak Tapaunya. Cuman emang kita nggak boleh apa ya istilahnya buat comot-comot main di Singapura atau main di mana lagi gitu. Dari Tapaunya itu ya udah kita main di Tapau aja, terus kita balik lagi ke Indonesia seperti itu. Oke. Oh, berarti bisa dibilang eksklusif ya? Iya benar. Oke. Kalau Fis gimana ceritanya, Wan? Sama kurang lebih gitu sih. Semuanya di cover, terus sebenarnya kan pas lagi kita main di Tapau itu dia juga udah, sebenarnya kita minggu depannya main di Baybits kan. Ya. Di mana? Singapura. Oh ya Singapura, oke. Singapura. Nah kebetulan emang si Faris dan orang Baybits itu emang satu circle lah ya, satu circle festival. Dia udah aware, jadi ya udah sekalian aja gitu. Oke. Tapi kalian berdua sejauh berkarir nih ya, pernah nggak sih ada yang ngundang festival luar negeri, tapi cuman ngundang doang. Jadi diharapkan lo cari akomodasi dan kawan-kawannya sendiri. Pernah nggak? Si Fish itu dua kali berarti hitungan, di Thailand sama yang di Taiwan.
Jadi yang di Thailand itu sebenarnya sebelum pandemi. Jadi sebenarnya titik-titik show yang di luar negerinya yang Face pernah jalan itu sebenarnya saling berkaitan lah satu dengan yang lain. Pertama tuh di Bangkok Music Festival itu sebelum pandemi tahun 2019-2018. Itu setelah kita pernah main di Archipelago, itu masih Archipelago Festival yang di Jakarta. Nah, jadi bayangin aja ada festival sejenis Archipelago Fest di beberapa negara gitu. Oke. Jadi konsepnya tuh bukan komersial festival kayak kita nonton apa ya, With The Fest, Joyland gitu, tapi ada namanya showcase festival. Jadi di sana tuh emang kurang lebih penonton ya atau target audiensnya itu booking agent, IO, terus kurator, terus ya orang-orang label, Sasia, kayak gitu-gitulah. Mostly. Nah, mereka itu setiap tahun suka ngasih undangan dan mereka pun jalan-jalan juga, misalkan dari kuratornya yang mana jalan ke Archipelago, ntar diundang-undang gitu deh gitu. Nah, salah satunya waktu itu dari Archipelago ada yang nge-link ke Bangkok Music City atau Bangkok Music Festival, gue lupa namanya. Oke, terus? Tahun 2018 atau 19 gitu. Nah, di situ kita main, yaudah dia juga bilang kayak gue cuma bisa cover kurang lebih ininya aja ya, kalau nggak salah cuma akomodasi di sana doang atau apa gitu, gue lupa. Tapi untuk tiket pesawat dan segala macam kayaknya lo harus beli sendiri nih. Kalau lo mau, lo bersedia, kita sediain tempatnya gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Gue akhirnya berangkat, kita cari sponsor dulu, cari sponsor, terus sama kalau nggak salah sempat crowdfunding deh via merchandise gitu. Oh iya, oke. Terus berangkat ke sana. Kalau The Dara, apakah punya cerita yang sama? Tidak. Tolong lawan, kasih tahu nih. Tadi dulu ini masalahnya kayak di Twitter nih. Kalau rame part 2 ini masih ada part 2-nya. Oh iya, boleh. Part 2-nya gimana part 2-nya? Silakan, Wan. Nah, part 2-nya ternyata bersambung setelah si pandemi itu. Sebenarnya rangkaiannya satu rangkaian ya, sebenarnya si Bangkok Music City terus Archipelago dan teman-temannya itu nge-link ke Faris juga. Faris Tapau. Iya. Faris Tapau ke orang Bebit, sama akhirnya ada waktu itu namanya siapa ya? Cici itulah, pokoknya orang Taiwan gitu. Terus? Dia manajernya Fumfi Purit, gue lupa apa gitu. Dia punya festival namanya, waktu itu gue main di Taiwan, apa nama festivalnya? Look Fest. Oke, terus? Nah, itu harusnya gue tuh lanjut. Jadi tahun 2019, tahun depannya main di Taiwan. Tapi pandemi. Nah, pandemi gitu. Jadi nggak jadi. Dia ngontrak lagi karena dia tahu akhirnya Fish itu ngambil si Tapau sama Bebits. Dia nanya kalau lanjut ke Taiwan kalian masih mau atau enggak, dengan offer yang sama sebenarnya kayak waktu itu. Ya gue cuma cover sekian, pokoknya cuma di cover pokoknya hotel apa dan segala macam, pokoknya kecil lah gitu, maksudnya nggak full payment gitu. Oke, ini terakhir mungkin pertanyaan buat lo berdua, apakah ada rencana lagi di tahun ini, mungkin tahun depan untuk keluar negeri, ikut festival atau apapun itu? Dari Desi dulu. Kalau Dadar sendiri sih sebenarnya kita pengen ya, dan punya angan juga untuk kalau misalnya ke luar negerinya, dan ini emang angan ya, tapi nggak apa deh. Kita tuh emang ada rencana tour juga kan ke di tahun ini kalau misalnya udah rilis mini album ketiga. Nah, dan pengennya sama anak-anak itu kita pengen titik turnya tuh lebih banyak juga daripada tahun kemarin. Terus jangkauan daerahnya sih juga pengen diperluas lagi, dan mudah-mudahan emang bisa keluar negeri juga dan sampai di luar negeri. Amin. Awan, kita banyak berdoa aja lah ya. Pengen mah selalu pengen. tapi mungkin ini juga buat band-band baru mungkin yang tapi mungkin sempat dilirik sama penikmat musik luar gitu ya. Ada trik-trik khusus nggak sih? Lu pernah ngirim email kah ke IO luar atau apa gitu-gitu nggak sih kalian berdua? Kalau Dadar sih nggak pernah sih ya. So far. Mantap. Nggak pernah. Apa dari sosial media aja? Kencengin di situ kali ya, YouTube gitu-gitu ya? Iya, tapi maksudnya bukan yang langsung pengen
nggak apa ya, langsung pengen kayaknya kita harus ngejar ini deh, jadi kita harus Oh, konten. nggak ngoyo ya Bu? Iya bu. Biasa aja gitu ya. Iya. Oke, kalau Fis gimana Wan? Kayaknya ambi deh kalau Fis, ya nggak sih? Enggak juga sih. Nggak juga ya. Yang ambil biasanya nggak ambil gitu. Gimana? Enggak, jadi ya sebenarnya kita mengamini ini sih, banyak teman banyak rezeki. Jadi setiap kalau ada acara kayak semacam yang kemarin tuh, misalkan kayak dari Malai gitu ya, atau pas lagi ke Taiwan, ya kita sempetin lah buat berjejaring lah ya, kenalan sama ini Iya, itu. benar. Jadi ya nggak tahu kalau suatu hari dari mana dia ini misalkan orang Korea gitu, terus kayak ngontak apa segala macam kan, udah punya kontaknya, dia nggak asing banget gitu. Paham. Berarti saran dari lo berdua sebenarnya walaupun mungkin dapatnya dikit atau bahkan rugi, tapi ketika ada kesempatan untuk keluar negeri, berjejaring itu kayaknya patut dikejar juga gitu ya. Iya betul. Iya. Oke, siap kalau begitu. Awan dan Desi, terima kasih banyak sudah mau diganggu siang harinya ya. Betul. Semoga impian-impian kalian di tahun ini, bahkan untuk The Dare yang pengen memperluas perpanggungannya sampai Asia Tenggara, bahkan mungkin Asia dan Eropa dan Amerika Serikat ya, terjadi ya. Amin. Ya. Wan, thank you Wan. Ikut dong kalau ke Amerika, Dek. Ade. Udah ada kakak nih kebetulan. Ajak gue juga ya, tim Desi, gue juga ya. Nggak usah gitu. Kita lagi ditonton Amerika. Oh iya benar. Ya udah, terima kasih banyak ya. Makasih Desi, terima kasih Awan. Wan, thank you Wan, Des, makasih Timi, makasih. Dah. Sehat-sehat ya. Love. Dah. Oke. Itu dia tadi ya, kesaksian dan hasil coba lu terusin kalimat gua. Hasil dari obrolan kita dengan pelaku-pelaku yang pernah memang bermain di festival luar negeri. Memang sebenarnya tidak perlu kalau memang udah rezeki lu main di sana tanpa lu ngirim email ataupun lu nge-DM ataupun lu ngemis-ngemis, ya itu akan datang sendiri gitu ya. Intinya setiap hal kecil yang lo lakukan ketika lo lagi berkarya dan mempublikasikan karya lo, jangan pernah lo remehin, karena siapa tahu ada orang yang pas yang melihat dan akhirnya membuka lo kesempatan lo untuk terkenal di luar negeri sana gitu loh, untuk mengenal lagi festival-festival luar negeri gitu. Karena kesempatan itu tidak datang sering-sering ya. Kalau ada kesempatan satu atau dua karena yang sering-sering kan ingus ya. Disering-sering aja ingusnya tuh. Gitu. Iya. Disering-seringin. Sering-sering. Nora Depok. Oke. Buat teman-teman yang lagi baru mau mulai ngeband atau bermusik, semoga apapun yang kalian lakukan dari hati datangnya. Amin. Dan usahakan datangnya itu senang-senang ya. Happy buat lo dulu, Iya. baru lo nanti akhirnya buat orang lain lah. Bukan ambi ya. Bukan ambi. Ambi baru- kalau buat sesuatu yang positif nggak apa-apa juga sih. Benar. Tapi jangan sampai apalah yang waktu itu yang gimana, yang yes. Ya ngerti kan ya? Iya, paham. Jangan lupa di subscribe YouTube channel kita Pop Asia Media. Di situ ada channelnya Pop News ya. Terus buat lo yang mungkin punya band-band yang nggak sempat kita sebutin, tapi terkenal juga di luar negeri, bahkan ikut festival dan langganan juga di luar negeri, boleh share di kolom komen. Benar. Dan jangan lupa juga di subscribe atau di follow. Yes, dan Spotify jangan kita. Itu dia, dan juga jangan lupa di follow Instagramnya Pop Asia. Ya. Banyak banget berita-berita menarik dan juga giveaway tiket konser ya. Jangan lupa diikutin aja buat lo yang udah abis itu buat nonton konser yang lain. Ini di sini ada giveaway. Betul. Ya. Kalau gitu sampai ketemu di episode Pop News berikutnya ya. Saya Kamal pamit. Saya Dian mau juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.